Yang pertama, saya jangan ditanya. Ya pokoknya gini aja. Riba itu sudah diperbolehkan kata agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya menginginkan dua permohonan untuk Pak Ustadz. Yang pertama, saya jangan ditanya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya tolong dijawab. Ya. Pertanyaan pertama, tadi Pak Ustadz mengatakan ada dua cara sholat. Yang satu takbir sampai telinga, yang kedua sampai pundak. Ini pelajaran yang saya terima. Sekarang perkembangan zaman, mungkin saya itu tidak bisa mengikuti karena saya itu tidak berpendidikan. Nah, untuk itu saya akan meragakan. Apa ya? Yang pertama takbir, ada yang begini, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua ada takbir juga, Allahu Akbar. Ya memang betul aja ini. Ada memang. Dua. Yang ketiga, rukunya biasanya kan demikian, Pak. Tapi yang ada yang begini, Pak. Nah ini tolong dijelaskan ada dasarnya enggak kira-kira. Kalau enggak tolong dilarang. Insya Allah ada di sini ada yang melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bab masalah sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kalau saya nggak pakai mic kurang puas, Pak. Yang kedua tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah pernah bengkak kakinya karena sholat. Apakah Rasulullah itu setiap malam itu tahajud? Betul? Tidak. Kalau tidak, saya kira nggak usah bertanya. Salah, Pak. Karena kalau nanti kakinya bengkak setiap kali otomatis kan bengkaknya nggak mungkin sembuh. Kan setiap malam kan sujud apa tuh? Tahajud terus. Berarti bengkak terus, ya betul, Pak. Kalau mengatakan tidak, ya saya nggak bertanya. Apa obatnya nggak usah. Betul, Pak. Yang ketiga, yang selanjutnya, bolehkah selain masalah ini, Pak? Boleh? Boleh kalau waktunya cukup. Ya. Sedikit saja kalau saya katakan salah, nanti tolong berikan salah. Ya, karena hanya perkiraan saya saja. Saya mengatakan bahwa riba sudah diperbolehkan. Benar atau salah, Pak? Singkat saja sebelum menerangkan. Sama siapa? Ya pokoknya gini aja. Riba itu sudah diperbolehkan kata agama. Atau yang kita katakan dalil akli lah yang mengatakan. Bisa ya? Saya kan tanya, dijawab benar atau tidak? Kalau iya nanti ada pertanyaan lanjutannya. Kalau tidak, ya berarti saya pun juga akan bertanya lanjutannya. Jadi pertanyaan itu berbeda. Tergantung yang dengan maksud itu diperbolehkan oleh siapa. Kalau diperbolehkan sama orang yang nggak ngerti, ya ada. Berarti tidak boleh ya, Pak ya? Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Masa riba boleh? Alhamdulillah jawabannya memang tidak boleh, tapi kenyataannya banyak yang melakukannya. Terus pertanyaan yang pertama, yang tadi lanjutannya masalah riba ya, Pak ya. Saya memang membaca tidak diperbolehkan dagang dan tidak diperbolehkan riba, gitu ya. Tapi saya juga membaca ada lagi, jangan makan riba banyak. Berarti yang menunjukkan diperbolehkan. Berapa persen kah itu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan cara sholat yang tadi disampaikan. Ada yang takbirnya kayak gini, ada yang diputer-puter. Kemudian apalagi tadi? Rukuknya ada yang megang betis ya, bukan megang lutut. Praktek-praktek yang tadi disampaikan itu saya belum tahu dalil yang melandasi perbuatan itu.
Saya belum tahu dalil yang melandasi perbuatan itu. Yang saya temukan adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Rasul SAW ada dua cara, terkadang sejajar dengan apa? Pundak, yang kedua sejajar dengan telinga. Adapun lutut itu juga sama, yang saya temukan Rasulullah SAW rukuknya tangannya menggenggam apa? Lutut, sehingga pundaknya betul-betul apa? Betul-betul siku, pundaknya betul-betul siku. Kalau megangnya di paha, maka dia akan agak naik ke atas, nggak siku lagi. Kalau pegangnya di garis, maka akan kayak gini. Ya. Maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah menggenggam apa? Lutut. Ini pertanyaan yang pertama. Terkait dengan masalah yang kedua tadi, karena jawabannya tidak berarti sudah enggak. Yang ketiga terkait dengan riba. Jelas riba itu haram. Ayatnya sangat jelas. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Itu jelas sekali ayat. Tapi banyak yang melakukan, yaitu bukan dalil. Ya, banyaknya orang yang melakukan itu bukan dalil bahwa itu adalah boleh. Makanya apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya pasti mereka akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Jadi ukuran benar tidak itu bukan mayoritas orang. Ukuran benar tidak itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dan juga ijma' para ulama, itu yang dijadikan sebagai ukuran benar atau tidak. Loh, bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba secara berlipat-lipat. Berarti kalau nggak berlipat-lipat nggak apa-apa. Yo papa. Ya. Karena ayatnya nggak cuma itu. Ayat tentang riba itu nggak cuma satu itu. Tadi ayat yang pertama sudah saya bawakan. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba apapun bentuknya, mau besar mau kecil, mau dinamakan bunga, mau dinamakan mawar, mau dinamakan riba ya riba, haram. Mau besar mau kecil, mau dinamakan apa saja tetap haram. Ya. Nah terus ayat tadi itu maksudnya apa? Allah itu sedang menceritakan tentang realita. Realita orang makan riba saat itu adalah berlipat-lipat. Bukan kok yang haram cuma yang berlipat-lipat, bukan. Allah sedang menceritakan realita. Contoh sekarang, saya kasih contoh. Surat An-Nas. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus napa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya napa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya napa? Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Berarti kalau penyihirnya laki-laki boleh? Boleh badan? Enggak boleh. Mau laki-laki mau perempuan, sihir enggak boleh. Loh kenapa Allah menyebutkan wanita? Karena saat itu rata-rata dukun itu wanita. Makanya Allah menjelaskan realita.
Bukan sedang membatasi hukum hanya berlaku bagi tukang sihir wanita saja. Itulah pentingnya membaca asbabun nuzul saat membaca ayat Al-Quran.